Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh.
Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Warta Lisan GKI Kranggan, Minggu 16 Mei 2021. Majelis Jemaat GKI Kranggan mengucapkan selamat berbakti kepada saudara-saudara sekalian, baik yang sekarang beribadah di gereja maupun saudara-saudara yang beribadah di mana saja dengan layanan live streaming. Bagi yang pertama kali mengikuti kebaktian di sini dan apabila memerlukan pelayanan atau informasi, dapat menghubungi majelis jemaat setelah kebaktian atau tata usaha di kantor sekretariat gereja. Panitia Paskah mengajak seluruh jemaat untuk hadir dalam malam doa Pentakosta yang akan diadakan mulai Jumat 14 Mei sampai Sabtu 22 Mei 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Link Zoom tertera di layar. Ibadah Pentakosta akan diadakan pada hari Minggu 23 Mei 2021 pukul 8 WIB dengan tema Roh Kudus, Sang Pengubah Kehidupan. Ibadah dapat diikuti secara online melalui YouTube maupun onsite dengan mengikuti protokol kesehatan. Persembahan syukur Pentakosta dapat ditransfer ke rekening gereja dengan scan QR Code yang tertera di layar atau pada warta minggu. Mohon agar menuliskan kode 15 di akhir nominal transfer. Persembahan syukur Pentakosta yang terkumpul akan diserahkan kepada majelis jemaat untuk menunjang dana operasional gereja. Pendidikan Teologi Jemaat 1 Angkatan 4 GKI Kranggan. Ayo, daftarkan diri Anda segera untuk mengikuti pendidikan teologi jemaat atau PTJ yang pertama Angkatan 4 GKI Kranggan. Acara ini terbuka untuk seluruh jemaat. Kelas diadakan setiap Sabtu pukul 9 sampai 9 pagi secara online melalui Zoom selama 12 kali pertemuan. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi Kak Petra atau Sekretariat Gereja dengan biaya per orang 200.000. Selengkapnya dapat dilihat di layar. Penerimaan, saldo, dan pengeluaran juga dapat dilihat di slide. Pada kebaktian hari ini, Minggu 16 Mei 2021, dilayani oleh Pendeta Christina FU Ospara dengan tema Bersaksi dalam Keutuhan Relasi. Mari kita bersaat teduh. Hidup kita adalah anugerah Allah karena kasih-Nya. Hidup kita adalah kesaksian akan pemeliharaan Tuhan. Akan kami nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyian sukacita tentang kebaikan Tuhan.
bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema kita minggu ini adalah bersaksi dalam keutuhan relasi. Kita akan merenungkan bahwa sebagai umat yang milik Allah, kita terpanggil menjadi saksi yang hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Allah dan sesama. Hidup bersama seseorang yang mengasihi kita dan selalu ada untuk kita, membuat kita tenang, walaupun berada dalam situasi yang tidak baik. Tetapi ketika orang yang menjadi sandaran kita tidak ada, kita terguncang dan takut. Hal itulah yang pernah terjadi dengan murid-murid Tuhan ketika Tuhan Yesus disalib dan mati. Murid-murid tidak dapat memahami perkataan Yesus saat Ia memberitakan kematiannya, bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang dialami oleh para murid juga seringkali kita alami. Ketika persoalan demi persoalan berat kita alami, kita berada dalam keputusasaan. Kita yang seharusnya menjadi saksi bagi Tuhan lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kita, bahwa Tuhan sanggup menolong anak-anaknya, justru menunjukkan wajah muram, seolah Tuhan tidak mampu menolong kita. Kita yang seharusnya menolong orang lain merasakan kasih Tuhan, justru membuat orang lain kehilangan pengharapan. Setiap kita dipanggil menjadi saksi bagi Tuhan lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa yang baik, ampuni kami yang seringkali gagal melakukan kehendak-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Perkataan, bahkan pikiran kami tidak mampu menunjukkan kebaikan Tuhan bagi sesama. Kami tidak mampu bersinar bagi Tuhan. Bapa, inilah yang telah kami berbuat yang mendukakan hati Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, silakan berdoa secara pribadi. Dalam kerendahan hati kita mengakui akan kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat di hadapan Allah. Inilah pengakuan umat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, seturut dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk diajar dan dibentuk oleh firman Tuhan. Kita memohon agar Allah bersabda untuk setiap kita, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan, memancarkan kemuliaan-Nya. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam hati menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman kehidupan begitu indah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami tidak hanya berhenti pada keindahan firman yang kami dengarkan, tetapi juga kerinduan kami untuk dibentuk melalui firman tersebut. Untuk kami ditegur ketika kami melakukan kesalahan, untuk kami mengetahui apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar, menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan setiap kami. Maka biarlah Tuhan dalam relasi bersama dengan Tuhan dan sesama, kami rindu terus dibentuk menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan bersama boleh diam dalam hati kami, tetapi boleh juga kami lakukan dalam kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Berkati pembaca Alkitab, penyanyi Mazmur, pembawa firman, juga setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berkata-kata
kepada setiap kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat ke-21 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan pas ayat 21 sampai 26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian ini di dalam pelayanan ini." Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati kami, hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang
Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jemaat yang terkasih, demikianlah pembacaan Injil. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, belum semua terdengar suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya mau ucap selamat datang buat Bapak Ibu yang beribadah, bersekutu bersama di gereja. Tapi juga selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sedang beribadah melalui layanan live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita akan bersama merenungkan tema bersaksi dalam keutuhan relasi. Ada dua kata yang saya mau garis bawahi. Pertama, bersaksi, yang adalah panggilan setiap kita, tetapi yang kedua, relasi. Relasi kita bersama dengan Tuhan, tetapi juga relasi kita bersama dengan sesama. Nah, Bapak Ibu bicara mengenai relasi, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang berada dalam kesendirian? Slide-nya boleh bantu next? Oke. Apa perasaan yang Bapak Ibu rasakan ketika sedang sendiri? Ada yang mau menyampaikan? Kenapa Pak? Galau. Oke. Sendiri identik dengan kegalauan. Nah, ada bapak-bapak yang juga lagi tersenyum di balik masker gitu ya. Sendiri biasanya dikaitkan juga dengan jomblo, anak-anak muda yang belum punya pasangan, yang masih menanti kekasih hati. Ada sebuah lagu kurang lebih tahun 2007 lalu dinyanyikan oleh penyanyi namanya Kunto Aji. Dia menyanyi demikian. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri, lama tak ada yang menemani. Rasanya, konon Bapak Ibu, lagu ini menjadi isi hati dari para jomblowati dan jomblowan gitu ya. Jadi memang kesendirian seringkali dikaitkan dengan kegalauan, kesedihan, dan juga perasaan yang tidak sepenuhnya utuh. Tetapi Bapak Ibu bicara mengenai sendiri, kita juga mau melihat bahwa ada orang yang merasa independen, merasa mandiri. Saya nggak apa-apa kok sendiri. Ini pilihan hidup saya, ini panggilan hidup saya. Dan kita menghargai orang-orang dengan panggilan tersebut. Tadi kesendirian tidak terpisah dengan perasaan sedih. Tadinya Bapak Ibu tinggal bersama dengan suami atau istri, lalu Tuhan harus panggil salah satu di antara orang terkasih, ada kesedihan. Tidak sedikit anak-anak muda yang merasa sendiri, merasa terasing, mereka kemudian merasa depresi, frustrasi dalam kesendiriannya. Seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada yang mau menjadi kawan. Nah, perasaan sendiri ini yang juga dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan tidak ada lagi bersama dengan mereka. Kesendirian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari relasi para murid dengan Tuhan. Ketika awalnya mereka melayani bersama-sama, mereka melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya, mereka bersama dengan Kristus melakukan karyanya di dunia, tapi sampai pada waktu di mana Tuhan harus pergi meninggalkan mereka. Mereka tidak punya lagi sosok yang menguatkan. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus bertanya jika ada persoalan yang mereka hadapi. Nah, perasaan sendiri itu menjadi perasaan yang mereka alami ketika Yesus tidak ada di sekitar para murid.
Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama-sama merupakan doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapa. Tuhan berdoa pada siapa? Kepada Bapa untuk setiap kita. Untuk setiap murid-murid yang berada terpisah secara ragawi. Untuk setiap murid-murid yang merasa sendiri. Mereka yang merasa tidak ada lagi tuntunan hidup mereka. Dan kalau kita mau perhatikan Yohanes pasal yang ke-17, doa yang disampaikan dibagi menjadi 3. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima merupakan doa Yesus bagi dirinya sendiri. Dia mengatakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-19 yang kita perhatikan dan baca bersama, itu merupakan doa yang Yesus sampaikan bagi para murid. Tetapi juga bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap kita. Dan bagian terakhir di ayat 20 sampai ayat yang ke-26, Yesus berdoa bagi kesatuan orang-orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya saling mendoakan di tengah keluarga. Kalau Bapak Ibu didoakan ketika sedang dilawat oleh para tim pelawat, ketika sedang sakit, ketika sedang bersuka cita dengan kelahiran anak terkasih, ketika sedang menghadapi pergumulan atau kedukaan, ada orang-orang di sekitar kita yang saling mendoakan. Tapi perikop yang kita baca dalam bacaan Injil mengingatkan kita bahwa tidak hanya orang-orang di sekitar yang berdoa buat kita, tetapi juga Tuhan yang berdoa bagi setiap kita murid-muridnya. Bapak Ibu, apa sih yang melandasi doa yang Tuhan naikkan? Salah satunya adalah kasih yang sangat besar. Kasih yang Tuhan nyatakan ketika dia bersama-sama dengan para murid, tadi melakukan pelayanan, pekerjaan Tuhan di dunia, memberi mujizat, menyembuhkan banyak orang. Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi para murid. Tetapi juga kasih Tuhan dinyatakan bahkan ketika Tuhan sudah naik ke surga dan tidak lagi bersama dengan para murid-Nya. Kasih tersebutlah yang membuat Tuhan mengenal dengan baik. Ia mengenal milik kepunyaannya. Di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Tuhan mau menyampaikan pada setiap kita bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Ada sebuah gambar yang menunjukkan telur-telur yang sangat kecil. Bapak Ibu mungkin menggambarkannya atau berpikir itu mirip dengan telur puyuh. Ya, ukurannya memang kecil, lonjong, panjang. Nah, Bapak Ibu ini bukan telur puyuh tetapi telur dari burung guillemot. Kita mau belajar dari guillemot, seekor burung yang punya keunikan. Bapak Ibu, mereka tinggal di pantai berbatu, di tebing dekat pulau Atlantik Utara di Eropa Barat. Yang menarik adalah burung tersebut mampu mengenali telur mereka secara tepat. Jadi ketika sang induk bertelur, mereka akan menaruh telur itu berjajar satu dengan yang lain seperti pada gambar. Ya, kita melihat ada telur-telur yang tersusun dengan rapi. Nah, telur itu diletakkan oleh para induk untuk membentuk garis yang panjang gitu ya. Dikumpulin. Jadi ini dari telur para induk-induk yang sangat banyak. Konon mereka hidupnya berkelompok bahkan ribuan gitu ya. Mereka tinggal bersama-sama. Nah, yang menarik meskipun telur tersebut bentuknya sama, sang induk tuh bisa kenal yang mana yang merupakan telur miliknya. Bahkan ketika telur itu pun dipindah dari tempat asalnya, induk tersebut tetap tahu bahwa oh ini bukan telur saya. Dia akan cari ke bagian lain dan mengenali telur miliknya. Konon itu disebabkan karena pola
atau warna-warna yang terdapat dalam telur tersebut unik. Jadi telur tersebut punya warna yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, ketika seekor burung guillemot saja dapat membedakan mana yang merupakan telur-telur miliknya, telur-telur kepunyaannya. Maka Sang Bapa juga mengenal setiap kita masing-masing pribadi sebagai milik kepunyaannya. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup tidak mudah, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup, peziarahan yang kita hadapi ada lika-liku, Tuhan pun tahu. Kenapa? Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu kalau pergi ke rumah makan, apapun jenis rumah makannya, atau contohnya salah satu rumah makan Padang, ada banyak makanan yang sudah berjejer gitu ya. Dan Bapak Ibu menentukan, saya hari ini akan makan dengan menu ayam pop, menu sambal hijau, sama kerupuk. Ya. Kalau di rumah makan kita bisa memilih apa yang kita sukai, apa yang kita menjadi kesukaan kita. Tetapi ketika dalam kehidupan yang kita jalani, ada persoalan-persoalan hidup yang kita mungkin tidak suka, kita tidak mau, tapi Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mudah tersebut tidak kita jalani sendiri. Dalam keutuhan relasi kita belajar bahwa Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan memelihara kita hari demi hari. Itu yang menjadi doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Aku sudah tidak ada lagi bersama mereka di dunia, tetapi mereka masih tinggal di dunia. Maka peliharalah mereka dengan cinta kasih Tuhan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam nama-Mu. Itu yang jadi doa Tuhan Yesus bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berada dalam pergumulan yang tidak mudah saat ini, kita yang bersama-sama berjuang di tengah pandemi, kita yang bergumul ketika apa yang kita inginkan tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita mau meyakini bahwa kita tidak jalan sendiri. Allah memelihara kita hari demi hari. Allah menuntun kita hari demi hari. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang mungkin Bapak Ibu tahu, kita akan bersama menyanyikannya untuk melihat bahwa hal sederhana sekalipun ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Lagunya berjudul Jangan Kamu Khawatir, burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi, apa yang akan kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai, jangan khawatir, Bapa di surga memelihara. Boleh bantu next slide-nya? Oke, mari Bu Kenyo. Ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita ganti kata jangannya dengan kata aku ya. Kita mau berdoa, kita mau mengimani Tuhan, aku tidak khawatir. Mari. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir.
pergumulan, persoalan, jawaban dari doa yang belum mungkin terjawab, jangan khawatir karena Tuhan memelihara. Karena dalam relasi Tuhan bersama dengan kita, Tuhan mengasihi kita begitu rupa. Maka Bapak Ibu, kita mau memahami bahwa pemeliharaan itu nyata dalam hidup kita. Seringkali kita keliru bahwa pemeliharaan itu ditunjukkan dengan sesuatu yang spektakuler. Bentuknya mujizat, baru Tuhan memelihara. Padahal kita meyakini bahwa dalam kehidupan yang kita jalani hari demi hari, Tuhan memelihara kita detik demi detik. Kalau pagi hari ini kita bisa bangun, sungguh pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih bisa menghirup nafas kehidupan tanpa dipasang oksigen di rumah sakit atau di ICU, sungguh itu pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan buat kita, itu pun pemeliharaan Tuhan. Dan seringkali kita mengidentikan pemeliharaan dengan terkabulnya doa. Oh, kalau doa saya belum terjawab berarti Tuhan tidak memelihara kita. Dalam perenungan Pentakosta, malam doa Pentakosta tadi malam, saya men-sharingkan di kelompok diskusi saya bahwa doa itu tidak sama dengan daftar belanja. Tuhan, saya mau ini panjang sekali sampai ke bawah. Tetapi doa adalah juga ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Doa adalah juga relasi kita bersama dengan Bapa. Maka pemeliharaan Tuhan tidak bisa diukur dengan daftar-daftar belanja yang tadi terpenuhi. Tidak hanya diukur dengan seberapa Tuhan memberi semua yang saya mau, tapi Tuhan memberi semua yang kita butuhkan. Relasi yang utuh dengan Allah juga memampukan kita untuk menjalin relasi dengan sesama. Kita mengenal Tuhan dalam firman, kita bertumbuh dalam iman. Tetapi juga kita menyadari bahwa kita bukan individu yang terpisah dengan yang lain. Kita makhluk sosial. Kalau ada orang-orang yang merasa sendiri, seperti pada bagian awal khotbah saya, kalau ada anak saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, mereka yang sudah tidak punya harapan, mari kita hadir bagi setiap mereka. Mari kita menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga dengan relasi kita kepada Allah, kepada Tuhan, dan relasi kita dengan sesama, kita menjadi saksi yang hidup. Hidupmu kitab terbuka dibaca oleh sesamamu. Apakah mereka yang membacanya melihat Kristus dalam hatimu? Maka biarlah relasi kita dengan Tuhan, kehangatan relasi kita dengan Bapa memampukan kita juga untuk berelasi dengan sesama. Mereka yang membutuhkan, mereka yang sedang dalam kesulitan, mereka yang butuh ditopang dalam doa, butuh ditopang dengan tindakan nyata. Mari kita hadir bagi mereka. Sehingga kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang mau dipakai untuk menyatakan cinta kasih bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa menaikkan pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Biarlah kasih tersebut yang juga memampukan kami untuk menyatakan kasih bagi setiap orang di sekitar kami. Cinta kasih tersebut hadir dalam pergumulan hidup yang tidak mudah yang kami hadapi. Maka biarlah kami pun mengaminkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang terus mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami masing-masing pribadi. Bapa, di dalam persekutuan kami pagi hari ini, kami pun bersatu hati untuk berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sedang dalam kondisi lemah fisik. Kami berdoa bagi Ibu Fatma Budi Rahayu, Bapak Jerry, Ibu Sitompul, Ibu Dewi Setiabudi, Dr. Suryadi, Ibu Sutina, Bapak Firman Damanik, Saudari Dian Raditya Tiandra, Bapak Richard Sembiring, Ibu Sumihar Silitonga, Opung Gita, Bapak Engkus Aziz Tambunan, Ibu Riamin Simangunsong, dan juga Bapak Petrus. Mereka yang sedang dalam kelemahan fisik, baik karena usia mereka yang sudah lanjut maupun karena sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan, biarlah Engkau saja yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Engkau saja yang menjadi sumber pengharapan dalam setiap hal yang mereka rasakan dan alami. Pakai kami untuk menjadi rekan yang senantiasa mendukung, yang senantiasa hadir melawat, yang senantiasa melakukan bagian kami sebagai wujud cinta kasih Tuhan bagi setiap mereka. Kami pun bersyukur bersama-sama dengan setiap anggota jemaat yang pada minggu lalu Tuhan tambahkan kembali usia mereka. Kami bersyukur bagi Saudara Francisca Wiyandari, Bapak Suryono Siahaan, Ibu Elizabeth Regina Kamlasi, Marvelion Harel Felicio, Main Luana Latumenten, Ibu Elizabeth Sibuea, Ibu Mailan Rotua Panggabean, Nathaniel Hotua Parhusip, Ibu Diana Verastuti, dan di Purba, Clara Alicia Manafe, Ibu Inge Hakim, Bapak Linggom Tambunan, Saudari Vidya Hana Hutahuruk, Bapak Budi Wicaksono, Paskah Hanota Payung Rambu, dan Altana Manuela Hasian Parhusip. Tuhan menambahkan mereka dengan usia yang baru, Tuhan juga yang akan menambahkan mereka dengan hikmat, akal budi. Biarlah mereka senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, baik pertumbuhan mereka dalam karakter mereka, maupun juga pertumbuhan iman mereka di dalam Tuhan. Tuhan yang senantiasa memakai setiap mereka untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Kami pun bersatu hati berdoa bagi pemerintah kami, secara khusus dalam persiapan arus mudik, untuk setiap orang yang akan pulang dari tempat mereka masing-masing kembali ke Jakarta dan daerah sekitarnya. Tuhan yang jaga dan lindungi mereka dalam perjalanan. Tuhan yang berkati mereka dengan kesehatan juga kekuatan, sehingga mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka dengan baik. Kami pun berdoa bagi setiap kami yang sedang berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID. Tuhan yang berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, juga hikmat agar kami boleh menjaga diri kami dan menjaga orang-orang yang kami kasihi dengan tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun Tuhan menempatkan setiap kami. Vaksinasi yang sudah dilakukan dan akan kembali dilakukan untuk tahapan-tahapan berikutnya, Tuhan juga memberkati sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin tersebut dan semakin banyak orang yang boleh dijaga imunitasnya, sehingga kami boleh bersama-sama dalam kondisi yang sehat dan baik. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang juga melakukan bagian mereka hari demi hari. Tuhan juga karuniakan mereka kesehatan, kekuatan, juga cinta kasih yang berasal dari Tuhan saja. Kami mengingat ibadah Pentakosta yang akan kami peringati bersama di minggu mendatang. Kami yang juga akan berkomitmen memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami
boleh kami persembahkan untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan, juga untuk boleh melayani setiap umat Tuhan dan masyarakat yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa, syukur, permohonan dan juga syafaat kami yang kami mau naikkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang beribadah di gereja atau secara live streaming, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Jemaat dapat men-scan QR Code atau mentransfer melalui rekening gereja yang tertera di belakang bangku atau di layar. Dan bagi jemaat yang beribadah di gereja juga dapat memasukkan persembahannya ke dalam kotak yang telah disediakan saat memasuki atau pada saat nanti akan keluar dari ruang ibadah. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, saat ini kita hendak menyatakan lewat pengumpulan persembahan yang didasari oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, untuk setiap kemurahan yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini juga ya Bapa, kami bersyukur Engkau sudah menolong kami, mengumpulkan kami lagi di tempat ini, dan juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Persembahan yang asalnya daripada-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menyatakan kebaikan dan menyatakan kemurahan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Kiranya juga Engkau menolong majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah kami boleh mengelola dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Dan hanya nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah menerima kasih Allah, mengalami pertolongan Tuhan. Mari biarlah kita menjadi saksi di tengah komunitas kita, sehingga kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Hendaklah kita memancarkan kasih Allah
dan memberi harapan bagi setiap mereka yang sedang putus asa. Hendaklah kita membawa berita kepada dunia tentang kebenaran, kasih, dan damai yang menetap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, setelah ibadah, Bapak Ibu dapat keluar melalui ketiga pintu sesuai dengan urutan yang paling dekat dengan pintu. Selamat hari Minggu, tanpa bersalaman silahkan meninggalkan tempat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu
firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan.